Halo, perkenalkan nama saya Andriska Blagini Nugra dan biasa dipanggil Andriska. Pada video kali ini saya akan praktek mengajar ekonomi di depan rekan-rekan saya yang sudah di Blitar sini ataupun di mana ya. Saya nggak tahu juga dia di mana. Nah, tentunya saya selama di sini saya akan praktek mengajar melalui laptop dan saksikan video ini. Oke, lanjut. Dalam media kali ini saya akan menggunakan media itu Zoom ya. Jadi saya akan mengadakan suatu kelas virtual. Itu dalam pembelajaran saya menggunakan Zoom. Alasannya, yang pertama karena ada pandemi ini. Pandemi ini menurut saya lebih efektif dan menggunakan ini Zoom. Dan untuk makan kuotanya ya memang terbilang lebih banyak, dan tetapi pada musim pandemi ini banyak ya bantuan dari pemerintah terkait paket data dan mungkin bisa diimbangi ya. Nah, dalam pembelajarannya saya akan mempersiapkan PowerPoint untuk penjelasan materinya. Dan mengapa saya milih PowerPoint ini? Nah, kalau menggunakan PowerPoint ini presentasi yang disampaikan ataupun pembelajarannya itu disampaikan itu lebih berkualitas, menarik, terus kita bisa menambahkan fitur animasi, lalu ditambahkan berupa video, gambar, secara visual itu bisa memancing dari konsentrasi peserta didik sehingga mampu fokus terhadap satu materi. Nah, pertama kita akan buat materi. Saya sudah mempersiapkan materinya, tapi mungkin buat rekan-rekan lain kalau ingin menggunakan PowerPoint ya pastinya sudah bisa karena saya menggunakan semuanya ini sudah terbilang sering digunakan ya. Ini materinya. Lalu untuk tesnya kita akan menggunakan Google Form. Nah, Google Form ini pertama-tama kalian bisa buka Google Drive, lalu di sini pilih Google Form. Ini harus buka Drive dulu. Di sini kalau sudah di Drive di sini ya langsung baru ini. Nah, di sini. Ini, pencet ini. Lama ya, sabar. Nah, ini bisa didesain sesuai selera ya. Ini di setelan ini mau dibuat seperti apa bisa ya untuk di Google Form ini. Nah, kalau misalkan kita buat untuk kuis, jadi kan ini sebagai kuis, oke. Nah, ini bisa kalian atur sendiri jawaban yang benar yang dapat dilihat. Biasanya tidak ya, karena biar tidak dibagikan jawaban yang benar itu yang mana. Tapi nggak apa-apa, cuma sebagai contoh aja. Nah, kalau saya sudah mempersiapkan dimana tesnya, cuman saya ingin mungkin ya semuanya udah tahu ya, tapi saya ingin memberikan contoh aja. Misalkan ini diganti judulnya apa, UAS, lalu di sini mata pelajaran ekonomi, kelas 10. Ini kita bisa sesuaikan pilihan ganda ataupun jawaban tulisan, tapi biasanya pilihan ganda ya. Ini kita bisa sertakan kunci jawaban juga, misalnya. Tapi sebelumnya biasanya itu di awal kita biasanya nama terus
itu ya. Ini kita ubah dulu. Batasi ke 1 tanggapan karena biar tidak ada jawaban ganda. Nah, ini jawabannya, jawaban singkat. Pertanyaannya nama, wajib diisi. Enggak ada. Ini kita tambahkan. Misalkan ingin menambahkan kode atau password. Nah, jawaban singkat, lalu nih validasi respon. Ini kita bisa teks. Nah, ini bisa kalian passwordnya ini kalian tulis apa gitu, terserah ya. Misalkan 1 2 3 4 5. Terus misalkan terjadi kesalahan, ditulis apa ya, Sandi salah atau salah bro. Nah, gini, ini hanya contoh. Nah, kalau sudah, ini alamat email terserah ya, bisa diubah kalau mau disertakan. Nah, terus ini kalau nambahkan lagi, misalkan nomor absen. Mungkin sudah banyak yang tahu ya, cuman hanya ini. Nah, karena kita juga sama-sama belajar. Terus ini, nah ini kita tambahkan bagian ini untuk di bagian keduanya ya. Jadi misalkan itu tadi halaman pertama, ini halaman kedua. Nah, ini soal misalkan, ini terserah. Nah, lalu kita tambahkan. Ini kita pilihan ganda pertanyaannya. Apa ya, kita buat pertanyaan. Di mana? Oh, gini. Mengirimkan barang. Mengirim atau menjual. Di luar negeri disebut tikusnya tetangga gua guys, anjay emang. Jawabannya impor. Terus opsi kedua ekspor. Ini biar lebih jelas ya. Barang dari dalam negeri ke luar negeri. Seperti ini. Nah, kan jawabannya kan kita ekspor ya. Ini kita tambahkan kunci jawaban. Ini selesai, dan kita uji batin Jawa dulu seperti apa. Misalkan alamat emailnya res@gmail.com. Nah, oh iya tadi kelupaan nama ya. Apa? Oh iya, ini namanya, maaf. Reska. Passwordnya tadi 1 2 3 4 5. Nomor absen 03. Nah, ini berikutnya. Nah, kan oh iya, untuk skornya tadi belum diubah ya, nanti bisa kalian ubah. Ini gimana tadi? Nah,
Ini dia, ini skornya misalkan 100. Oke. Ini yang sudah saya buat ya, nanti kita akan praktekkan. Nah, ini jawabannya, misalkan kirim, lihat skor. Nah, 100 seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Kita akan buat room zoom dulu. Nah, ini sudah saya persiapkan tesnya ya, soalnya sudah saya persiapkan, dan kita nanti akan coba praktekkan dengan materi ini serta soalnya itu tadi. Oke, sebelumnya kita buat room zoom dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya yang telah berpartisipasi pada sore hari ini. Dan pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita dan telah memberikan kita rezeki yang barokah. Dan terkait pada materi hari ini, kita akan mempelajari ekonomi di kelas 10 ya. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya saya ingin perkenalan dahulu. Saya Andriska dan kalian sudah kenal tentunya, jadi nggak usah ya, langsung aja. Oke. Nah, yang bab pertama kita akan mempelajari konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, ini dia tujuan pembelajaran dari bab ini tuh diharapkan semuanya tuh bisa mampu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, prinsip, kegiatan, motif, dan politik ekonomi. Dan selanjutnya membedakan pernyataan positif dan pernyataan normatif dalam ekonomi, menjelaskan metodologi ilmu ekonomi, dan yang terakhir menjelaskan kegunaan ilmu ekonomi. Nilai dan karakternya itu dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah kreatif, tanggung jawab, rasa ingin tahu yang tinggi, gemar membaca, disiplin, dan peduli lingkungan. Nah, sebelum kita memulai terkait dasar ekonominya ini, silahkan kalian berdiskusi terkait dengan hal ini. Bagaimana kok bisa antri dalam BBM, dalam kelangkaan BBM ini? Oke, halo, di mana semuanya? Oke, kita lanjut aja ya terkait pengertian. Nah, ini tadi terkait gambar di atas, ini kan kelangkaan BBM. Jadi dari kelangkaan itulah yang merupakan masalah bagaimana seseorang ataupun manusia itu dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam tentunya dengan pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, dari sinilah yang membawa kita untuk mempelajari ekonomi, di mana kita mengolah alat pemuasnya yang terbatas bisa cukup dalam penggunaan kita yang tak terbatas. Nah, pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, oikos dan nomos. Oikos berarti rumah dan nomos berarti aturan. Atau aturan manajemen ya, rumah tangga yang baik. Jadi dalam bagaimana kita mengatur perekonomian kita. Nah, ilmu ekonomi sendiri merupakan studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas.
tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikan untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa mendatang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat ini menurut Paul Samuelson. Nah, dalam pembagiannya ilmu ekonomi itu dibedakan menjadi atas 3 kelompok dasar, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Nah, ilmu ekonomi dari teori ekonomi ini dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Mikro itu cakupan kecil dan makro yang besar, seperti dunia. Nah, ekonomi deskriptif sendiri itu merupakan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Nah, contohnya adalah jumlah pengangguran di Indonesia yang dari tahun ke tahunnya sangat menambah. Lalu teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan kumpulan asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Nah, teori ekonomi dibagi menjadi 2, makro dan mikro. Nah, kalau makro meneliti fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran di negara, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga. Dan untuk ekonomi mikro, mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Yang terakhir adalah ekonomi terapan, atau dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Mungkin dari sini dulu, dari pengertian serta pembagian ilmu ekonomi tadi bisa dipahami ya, Bapak. Terima kasih, Pak. secara teori. Terima kasih, Pak. Mungkin nanti rekan-rekan bisa membaca buku lagi ataupun. Nah, yang ketiga adalah prinsip, kegiatan, motif, dan politik ekonomi. Nah, prinsip ekonomi sendiri adalah dasar berpikir untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Nah, kegiatan ekonomi merupakan setiap langkah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu dari konsumsi, produksi, distribusi. Nah, motif ekonomi sendiri adalah daya yang menggerakkan orang atau individu untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Nah, sementara untuk politik ekonomi, ini adalah tindakan untuk memperbaiki perekonomian yang bertujuan mencapai kemakmuran seluruh rakyat. Seperti itu. Nah, mungkin dari situ dulu. Nanti saya akan memberikan suatu tes pada kalian sejauh mana dari 3 penjelasan tadi bisa memahami atau tidak. Karena saya tidak ingin saya menjelaskan keseluruhan tapi tidak dipahami secara betul. Oke. Kan untuk tesnya saya melalui Google Form ya. Nanti kalian bisa akses di mana saja. Di HP bisa, karena saya yakin semuanya pasti memiliki handphone atau telepon genggam. Saya akan share di grup WA ya. Lalu kita akan diskusikan bersama. Oke, terima kasih. Untuk Zoom-nya saya akhiri karena saya tahu untuk pemakaian kuota di Zoom ini sangat banyak, dan untuk menghemat kuota juga. Oke, saya akhiri ya untuk Zoom pada kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa nanti dikerjakan untuk tesnya. Lalu pertemuan selanjutnya kita akan diskusikan lagi. Terima kasih ya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti bisa konsul lewat WA saya yang ada di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, terima kasih semuanya, terima kasih. Ya, saya Alif ya. Nah, itu adalah proses mengajar saya. Nah, bagaimana menurut Anda? Oke, sekian dari video saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video saya ini berguna untuk kalian semuanya. Sampai jumpa.